Pagi itu, suasana pasar pagi Beringharjo di Yogyakarta seperti biasa ramai. Pedagang sibuk menata dagangan mereka, pembeli lalu lalang mencari kebutuhan harian. Namun di sudut lorong yang agak sepi, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Seorang pria berseragam polisi tampak berdiri dengan wajah serius di depan kios kecil milik Busari, penjual sayur yang sudah puluhan tahun berdagang di sana. "Ayo, Bu." Seperti biasa. "Uang keamanan bulan ini," ujar pria berseragam itu, bernama Aibtu R, dengan nada datar namun menekan. Busari tampak gelisah. Ia membuka dompet lusuhnya yang hanya berisi beberapa lembar uang ribuan. "Pak, dagangan saya sepi akhir-akhir ini. Bisa nggak ditunda dulu?" Pintanya pelan. Aibtu R menggeleng kasar. "Kalau ibu nggak mau kerja sama, nanti bisa-bisa jualan ibu direlokasi. Saya nggak janji bisa bantu lagi," katanya mengancam, membuat beberapa pedagang lain menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, datang seorang gadis muda mengenakan hoodie hitam dan celana jeans panjang. Ia terlihat biasa saja, wajah ayu, rambut dikuncir ekor kuda, membawa satu tas belanja di tangan. Tak ada yang menyangka bahwa kedatangannya akan mengubah segalanya. Gadis itu berhenti tepat di depan Aibtu R dan Busari. Ia menyimak percakapan mereka dengan ekspresi dingin. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, "Pak, maaf. Saya dengar tadi Bapak minta uang keamanan? Tapi setahu saya, keamanan pasar sudah menjadi tanggung jawab kepolisian tanpa harus menarik iuran." Aibtu R menoleh dengan sinis. "Ini bukan urusan kamu, Neng. Urus aja belanjaan kamu." Gadis itu menatap tajam. "Sayangnya ini urusan saya sekarang, Pak. Karena saya lihat sendiri Bapak melakukan pungutan liar. Dan saya kebetulan tahu hukum." Seketika suasana menjadi hening. Para pedagang mulai memperhatikan, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Aibtu R mulai gugup, tapi tetap mencoba bertahan. "Jangan sok ngajarin saya, ya. Saya ini aparat," hardiknya sambil melangkah maju dengan postur mengintimidasi. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, gadis itu dengan gesit melangkah ke samping, mengambil posisi siap. Matanya menajam, tubuhnya sigap. Rupanya, dia bukan sembarang gadis biasa, dan dalam hitungan detik berikutnya, sebuah kejadian mengejutkan pun terjadi. Lanjut ke bagian 2. Dalam sekejap, suasana pasar yang tadinya hanya riuh oleh transaksi dan keluhan pedagang kini berubah menjadi tegang dan sunyi. Semua mata tertuju pada gadis muda yang berdiri di hadapan Aibtu R, polisi yang kini wajahnya mulai memerah karena emosi. Tapi sebelum ia sempat melangkah maju, tiba-tiba brak. Sebuah tendangan cepat, presisi, dan sangat kuat menghantam dada Aibtu R, membuatnya mundur terpental ke belakang dan hampir menabrak tumpukan sayur. Beberapa orang langsung menahan napas. Kamera-kamera ponsel pun kini mulai bergetar karena para pemiliknya terkejut. Namun tak ada satupun yang menghentikan rekaman mereka. Gadis itu berdiri tegap, satu kakinya masih sedikit terangkat sebelum kembali ke posisi netral. Wajahnya serius, mata tajam seperti elang mengawasi mangsanya. "Kalau Bapak pikir bisa menekan orang tua demi uang, maka Bapak salah target. Saya bukan cuma pembeli. Saya dari divisi internal khusus. Dan ini bukan pertama kalinya saya dengar nama Bapak disebut dalam laporan pungli." Aibtu R terdiam. Matanya membelalak. Ia mencoba berdiri dengan napas tersengal, tapi tubuhnya terasa berat akibat tendangan barusan. Telinganya seperti berdengung, namun ucapan gadis itu jelas menggema di kepalanya. "Divisi internal khusus." Beberapa pedagang berbisik-bisik, sebagian lain bersorak kecil, lega karena akhirnya ada yang berani menghadapi polisi arogan yang selama ini menindas mereka. "Apa? Kamu? Kamu bohong. Mana buktinya kalau kamu dari internal?" kata Aibtu R terbata, mencoba bertahan. Suaranya tak setegas tadi. Gadis itu mengeluarkan dompet kulit kecil dari saku jaketnya dan membuka kartu identitas berlogo resmi. Tertulis jelas, Unit Intelijen Khusus Kepolisian Republik Indonesia Penindakan Internal. Namanya tertera, Anindya Prameswari, Kompol, Komisaris Polisi. Sontak, semua yang melihat langsung kaget. Gadis muda, berpenampilan sederhana, ternyata seorang perwira menengah polisi yang menyamar. Bahkan Aibtu R terlihat ingin menelan ludah sendiri. "Saya sudah 3 minggu memantau aktivitas di pasar ini. Kami menerima laporan dari berbagai pedagang bahwa ada oknum berseragam polisi yang rutin meminta uang keamanan. Semula saya pikir hanya isapan jempol, sampai hari ini saya melihat sendiri." Aibtu R masih tak percaya. "Tapi saya cuma menjalankan instruksi atasan. Saya cuma berhenti menyalahkan orang lain."
Potong Anindya tajam. Kalaupun benar kamu menerima perintah, kamu tetap salah karena melakukan pungli. Apalagi menggunakan ancaman sebagai alat tekan. Anindya memberi isyarat dengan tangan. Dari arah pintu pasar, dua pria berpakaian preman masuk dengan cepat. Mereka membawa borgol dan tas investigasi. Ini perintah langsung, ujar salah satu dari mereka sambil menunjukkan surat penangkapan. Aib2R, Anda ditangkap karena dugaan pemerasan, pungli, penyalahgunaan wewenang, dan ancaman terhadap warga sipil. Suara borgol yang mengklik menjadi momen yang dinanti para pedagang. Beberapa menangis haru, sebagian bersorak kecil dan bertepuk tangan. Busari, yang tadi gemetar di tempat, menghampiri Anindya dan mencium tangannya sambil menitikkan air mata. Terima kasih, nak. Akhirnya ada juga yang bela kami. Anindya tersenyum kecil dan menggenggam tangan Busari. Negara seharusnya melindungi rakyat, bukan menakut-nakutinya. Dan selama saya bisa, saya akan pastikan keadilan itu sampai ke tangan yang benar. Di tengah tepuk tangan, Anindya menatap langit pasar yang terbuka. Matahari pagi menerpa wajahnya yang tegas, memberi kesan bahwa meski kecil, tindakan benar tak pernah sia-sia. Tapi misinya belum selesai. Masih banyak, seragam, yang ternoda, dan ia siap menghadapinya. Lanjut ke bagian 3, dampak akhir perjuangan. Sehari setelah kejadian di Pasar Beringharjo, video penangkapan Aib2R oleh Kompol Anindya Prameswari sudah menyebar luas di media sosial. Potongan rekaman dari para pedagang, yang menampilkan saat-saat ketika sang gadis cantik menendang dan membeku polisi arogan itu, menjadi viral. Judul-judul berita bermunculan, viral. Gadis cantik tendang polisi yang lakukan pungli di pasar. Pahlawan pasar, polisi wanita menyamar ungkap pemerasan di Beringharjo, netizen soroti aksi heroik Kompol Anindya. Tegas hadapi oknum polisi, reaksi publik pun beragam. Namun mayoritas memberikan dukungan dan pujian atas keberanian serta integritas Anindya. Di kantor kepolisian, ia sempat mendapat teguran tidak resmi karena tindakannya dianggap terlalu mencolok. Tapi tekanan publik dan bukti yang kuat membuat pimpinan tak bisa mengabaikan keberhasilannya. Sementara itu, proses hukum terhadap Aib2R berjalan cepat. Dari hasil pemeriksaan awal, terungkap bahwa ia telah melakukan pungli rutin selama lebih dari 2 tahun kepada lebih dari 30 pedagang. Ia tak sendiri. Sejumlah nama lain dari tingkat bawah hingga atas mulai terungkap sebagai bagian dari jaringan kecil pemerasan yang berselimut keamanan. Anindya pun tak tinggal diam. Ia menyusun laporan lengkap dan mengajukan permintaan investigasi lanjutan kepada Divisi Propam Mabes Polri. Tak sampai sebulan, beberapa nama lain mulai ditahan. Operasi Anindya ternyata membuka borok lebih besar dari dugaan awal. Di sisi lain, suasana di Pasar Beringharjo perlahan berubah. Sejak kejadian itu, tak ada lagi aparat yang datang meminta uang. Pengelola pasar pun mulai aktif berkomunikasi langsung dengan kepolisian resmi dan membentuk sistem keamanan berbasis masyarakat, yang diawasi bersama oleh pedagang dan petugas netral. Busari, yang dulunya takut untuk bicara, kini menjadi salah satu tokoh penting di pasar. Ia sering menjadi narasumber dalam forum-forum kecil tentang keberanian bersuara dan pentingnya melaporkan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Anindya, meski menerima banyak pujian, kembali ke kehidupannya sebagai penyelidik lapangan. Ia tidak nyaman dipuja. Baginya, keadilan bukan pencapaian besar yang harus dirayakan, melainkan sebuah kewajiban yang harus terus diperjuangkan. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Anindya hanya berkata singkat, "Tugas saya bukan jadi pahlawan, tapi memastikan tak ada satupun warga kecil yang harus takut saat mencari nafkah. Selama saya masih berseragam, saya akan berdiri di depan mereka, bukan di atas mereka." Ucapan itu kini tertulis di dinding kantor pengelola pasar, sebagai pengingat dan harapan, bahwa keberanian, kejujuran, dan ketegasan masih ada, bahkan dalam sosok sederhana seperti seorang gadis muda berhati baja.